Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali dan kita akan membicarakan tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena ada Tuhan di dalam kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji Engkau akan menolong kami dan kami percaya janjimu itu ya dan amin. Tuhan, kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, marilah Tuhan Yesus Engkau berbicara kepada kami. Engkau tolong kami supaya kami dapat mengerti dan percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Apa yang Tuhan firmankan kepada kami, biarlah kami dapat lakukan dengan segenap hati kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus, dan nama-Mu dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, ada banyak janji-janji Tuhan yang dapat kita temui di Alkitab. Ada janji yang sudah Tuhan genapi, tapi ada juga janji yang belum Ia genapi. Tapi percayalah saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia bukan manusia yang banyak kali lupa atau mengingkari perjanjiannya. Dan salah satu janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya adalah ayat-ayat yang tadi kita sudah baca dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ketika Yesus mengucapkan janji itu, Dia berjanji Roh Kudus akan turun, akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua orang-orang percaya. Dan ketika Ia mengucapkan janji itu, Roh Kudus belum turun. Secara fisik, Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid. Tetapi Ia berjanji, Ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Parakletos atau pendamping, penolong, penghibur, yang akan menyertai murid-murid sepanjang perjalanan hidup mereka di dalam dunia ini. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai, untuk tinggal dalam kita, orang-orang percaya. Roh Kudus bukan sekedar tinggal, tapi Roh Kudus juga menyertai dan memimpin perjalanan hidup kita. Yohanes 14 ayat 26 katakan, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Tuhan, Dia akan mengirimkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kita. Bahkan Roh Kudus akan melimpah dalam hidup kita. Dan Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus ini akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, akan apa yang Tuhan Yesus sudah ucapkan. Dengan kata lain, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita semua, orang-orang percaya, akan firman Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah ucapkan bagi kita. Dan apalagi yang Roh Kudus lakukan dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus memberikan kepada kita semua kekuatan. Saudara-saudara, Yesus, Allah yang heran itu,
Allah yang besar itu, dia menjanjikan seorang penolong yang lain, yang akan mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita segala sesuatu tentang firman Tuhan. Tapi Roh Kudus juga akan memberikan kepada kita kekuatan di tengah berbagai himpitan dan beratnya hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara. Timbul pertanyaan, kadangkala timbul pertanyaan dalam hati kita. Apakah kita mampu bertahan sampai Yesus datang kembali menjemput kita masuk ke dalam sorga? 1 Tesalonika 3 ayat 3-4 katakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Akan ada kesusahan di akhir zaman ini, saudara-saudara. 2 Tesalonika 2 ayat 3 katakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ada banyak kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan mungkin saja, bahkan sangat mungkin, menghadapi kesusahan-kesusahan itu, orang percaya akan mengalami murtad. Karena itu yang ditulis oleh Alkitab, saudara-saudara. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kesusahan, kesulitan merupakan ujian untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sampai sejauh mana kita dapat bertahan, percaya kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat 31 dan 33 katakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini adalah percakapan antara Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain dengan Tuhan Yesus. Beberapa saat sebelum Yesus naik ke Bukit Golgota, dia akan disalibkan. Yesus jelas katakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Karena apa? Karena ada kesusahan-kesusahan yang menyertai saudara-saudara. Yang menyertai orang percaya. Dengan berani, Petrus katakan, sekalipun semua orang tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Petrus merasa dirinya kuat, dirinya hebat. Tapi kemudian saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu bersama, pada waktu malam itu, saat Petrus ditanya, apakah engkau adalah teman dari orang itu? Maksudnya dari Yesus. Dengan sangat ketakutan, dia menjawab bukan. Dia katakan ini untuk ketiga kalinya. Dia menyangkal bahwa dia adalah teman Yesus. Dia menyangkal bahwa dirinya adalah murid Yesus. Sampai 3 kali dia menyangkal. Ternyata apa yang Petrus katakan, apa yang Petrus sangkakan, bahwa dia pikir dirinya kuat. Dia tidak kuat, saudara-saudara. Dan memang dengan kekuatan diri sendiri, dengan kekuatan secara manusia, kita tidak dapat melawan dunia ini, saudara-saudara. Tapi setelah kisah para rasul pasal 2 dialami oleh Petrus, saat itu dialami kepenuhan dari kuasa Roh Kudus, janji Tuhan yang heran itu. Dia alami, dia dan rasul-rasul beserta 120 murid yang lain yang berdoa pada saat itu bersama-sama. Apa yang kemudian terjadi? Kita membaca dalam kisah para rasul pasal yang kelima, ayat 26 dan 29. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka.
Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jawaban yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Petrus pada malam waktu ia menyangkal Yesus. Dia katakan dengan berani, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apa yang membuat iman seseorang dapat sedemikian kuatnya tak tergoyahkan? Jawabannya hanya karena Roh Kudus. Tidak ada kekuatan lain selain kuasa Roh Kudus dan firman Allah yang memampukan orang-orang percaya, saudara dan saya, untuk tetap dapat bertahan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tidak takut oleh ancaman dunia, tidak takut oleh kesusahan, kesulitan yang dunia berikan kepada orang percaya. Tapi sebagaimana kita melihat perbedaan antara Petrus sebelum ia dipenuhkan dengan Petrus sesudah ia dipenuhkan. Antara rasul-rasul yang lain sebelum mereka dipenuhkan dengan rasul-rasul sesudah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ada perbedaan yang sangat mencolok, saudara-saudara. Mereka mempunyai keberanian yang dari Allah. Mereka mengajar firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan mereka secara jasmani. Saudara-saudara, kalau kita pikir kita sudah lama mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, lalu kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak perlu kuasa Roh Kudus, kita akan salah, saudara-saudara. Yesus katakan dalam janjinya, Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan dan mengajar kita tentang firman Tuhan dan dapat membuat kita berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, janji ini sudah digenapi. Ketuangan Roh Kudus itu sudah Tuhan tepati bagi murid-murid dan orang-orang yang berdoa pada saat itu. Di hari Pantekosta pada saat itu. Janji Allah itu telah digenapi bagi murid-murid. Tapi janji Allah yang sama Dia berikan juga bagi kita, bagi saudara dan saya. Ada kesempatan bagi kita untuk menikmati janji Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk mengalami, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu kita akan berjalan dengan kekuatan Allah. Dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan percayalah saudara-saudara, Allah yang besar itu, Allah yang menyertai kita. Allah yang memberikan kuasanya, Allah yang diam di dalam kita. Dia yang akan menuntun kita. Mari, milikilah pengalaman ini. Milikilah janji Allah ini. Karena janji ini juga bagi saudara dan saya. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, selamat hari Pantekosta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih ada Allah yang heran. Allah yang mau menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam segala situasi apapun keadaan kami Tuhan. Kalau Allah Roh Kudus itu diam, tinggal di dalam kami. Maka Tuhan Yesus kekuatan baru, suatu semangat baru, hidup yang baru, Tuhan Yesus akan kami alami. Kami ingin Tuhan, setiap hari kami berjalan dalam jalan Tuhan. Kami ingin setiap hari kami kuat, Tuhan Yesus, di dalam Engkau. Dan biarlah janjimu itu dapat kami nikmati. Menjadi bagian kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan ini pada saat ini ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi mereka semua. Namamu dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.